Shalom, selamat pagi sahabat Community of Miracle, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh jumpa lagi dalam persekutuan doa dan firman Tuhan. Puji Tuhan, mari sebelum kita akan masuk baca firman Tuhan, mari kita akan berdoa. Puji Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Kalau Tuhan boleh bangunkan kami dengan tubuh yang sehat diberkati. Dan kami percaya bahwa semua ini terjadi oleh karena anugerah Tuhan. Sebelum kami melakukan semua aktivitas sepanjang hari, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami, tubuh jiwa roh kami di dalam tuntunan-Mu. Kami membutuhkan Engkau Tuhan, membutuhkan firman, membutuhkan Roh Kudus. Mari biar senantiasa waktu ini Tuhan hadir dan memberkati kami, mengurapi kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Dalam renungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil di dalam pembacaan kitab pertama Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Puji Tuhan, ada kalimat yang sungguh luar biasa yang merupakan nasihat daripada Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika agar supaya mereka tetap mempertahankan kehidupan doa, tidak berubah di dalam cara berdoa. Nah, mengapa? Karena jelas bahwa setiap manusia cenderung berubah, lupa apa yang menjadi komitmen ketika menerima Yesus sebagai juru selamat, ketika mengalami kasih yang mula-mula daripada Tuhan dan menikmati mujizat-mujizat Tuhan. Di saat itu begitu semangat di dalam menyampaikan isi hati untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk tetap mempertahankan kehidupan doa. Nah, tetapi karena begitu banyak hal yang terjadi dalam perjalanan pengiringan akan Kristus. Nah, khusus jemaat yang ada di Tesalonika, mereka harus dituntut untuk hidup di dalam kebenaran. Mereka dituntut hidup di dalam kekudusan sambil mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Mereka harus tetap setia. Mereka harus tetap mempertahankan iman kepada Tuhan. Nah, di dalam situasi ini jelas bahwa kadangkala manusia berubah, dan itulah sebabnya Rasul Paulus mengingatkan agar supaya tetap di dalam berdoa. Bahkan ada nasihat-nasihat yang lain, tetap bersukacita, tetap bersyukur. Tapi pada pagi hari ini kita mau merenungkan bagian ini, tetaplah di dalam berdoa. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Mengapa harus tetap tinggal atau tetap mempertahankan kehidupan doa? Jelas bahwa doa merupakan komunikasi manusia dengan Allah. Doa merupakan kehidupan persekutuan pribadi dengan Tuhan, memberitahukan, menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan manusia kepada Tuhan. Tanpa doa, manusia bisa gagal menjalani kehidupan. Siapapun dia, ya, orang yang baik maupun orang tidak baik. Tetapi ketika diperhadapkan satu situasi yang sesulit, tetap waktunya dia akan berseru kepada Tuhan. Dia memohon pertolongan Tuhan. Nah, itulah doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Ada contoh di dalam Alkitab, ada begitu banyak hal yang disampaikan terjadi mujizat ketika berdoa. Tapi pada pagi hari ini ada satu bagian firman Tuhan yang merupakan contoh pada pagi hari ini tentang seorang yang dikatakan bahwa dia penuh dengan roh, yaitu Daniel, ya. Dikatakan di sana bahwa Daniel ini sebagai seorang pejabat yang diangkat saat itu dalam kepemimpinan Darius di Babel. Nah, Daniel dikatakan punya roh yang luar biasa. Daniel punya kemampuan melebihi segala pejabat yang ada saat itu. Nah, dalam situasi ini raja dan juga pejabat-pejabat yang lain coba, ya, mencari tahu
kira-kira apa yang menjadi rahasia daripada Daniel sehingga dikatakan dia luar biasa, dia lebih kepandaiannya, kebijakannya dan rohnya luar biasa. Nah, mereka mencari tahu sehingga di dalam hal ini mereka mendengar, bahkan mereka sendiri melihat bahwa kesetiaan Daniel itu kepada Tuhan. Nah, akhirnya mereka mengusulkan untuk membuat satu peraturan. Mereka harus menyembah, ketika ada yang menyembah Allah-Allah yang lain, mereka harus mendapat hukuman, mendapat ganjaran, termasuk Daniel. Hukuman yang harus dia terima kalau dia menyembah Allah lain. Karena menurut raja saat itu bahwa Allah yang disembah oleh Daniel itu Allah yang lain, dewa-dewa yang lain. Nah, kalaupun Daniel melanggar aturan yang ada, resikonya dia harus dibuang ke gua singa. Nah, apa yang terjadi di sana itu tidak akan terjadi dan tidak terjadi untuk Daniel. Kita semua mengetahui kisah ini. Nah, karena dikatakan di sana ketika mereka mencari tahu apa yang dilakukan oleh Daniel, ternyata mereka sendiri merasa terheran dan kaget dan coba untuk menghalangi Daniel dalam hal berdoa. Firman Tuhan dikatakan dalam Daniel pasal 6 ayat 11 dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Dikatakan di sana 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allah seperti yang dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Oh, puji Tuhan. Luar biasa. Daniel dikatakan di sini dalam sehari dia berlutut 3 kali berdoa, 3 kali memuji Allah. Itu yang dilakukan Daniel. Bahkan dikatakan ketika mereka menjumpai dia sedang bermohon kepada Allahnya. Yang terjadi hal yang luar biasa yang seharusnya Raja Darius memikirkan bahwa kesalahan yang dia lakukan dan dia mendapat ganjaran dibuang ke gua singa. Tapi apa yang terjadi? Allah mengatup mulut singa dan Daniel tidak mendapat bahaya. Daniel ditolong. Bahkan dikatakan pada ayat-ayat terakhir dikatakan Allah Daniel melepaskan Daniel dan mengadakan tanda mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa. Inilah yang terjadi bagi Daniel dalam kedekatannya dan mempertahankan kehidupan doa. Nah, kita percaya juga bahwa ini pasti akan terjadi ketika kita tidak berubah di dalam sikap kita berdoa. Nah, demikian juga di dalam kitab Yakobus pasal yang ke-17. Kitab Yakobus pasal 5 ayat 17 dikatakan di sana Elia adalah manusia biasa seperti kita. Dan dikatakan dia sungguh-sungguh berdoa. Dan dikatakan ketika dia menaikkan doa, hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Dan dia berdoa pula untuk hujan tidak turun, maka itu terjadi. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, 2 contoh yang dikatakan si Daniel dan Elia adalah orang-orang yang hebat. Bahkan kalau Daniel dikatakan rohnya luar biasa, dia terhebat, dia diberkati Tuhan, dia tetap mempertahankan kehidupan doanya. Dan dikatakan Elia dikatakan manusia biasa seperti kita, dia juga mempertahankan kehidupan doa, bersungguh-sungguh berdoa. Nah, kita percaya bahwa pergumulan masalah persoalan mungkin tidak seperti apa yang dialami oleh Daniel, tidak seperti apa yang dihadapi Elia, tapi kita masing-masing diperhadapkan dengan persoalan kita berbeda-beda sesuai dengan porsi iman kita masing-masing. Yang jelas di sana Allah yang sama, yang sanggup mengadakan mujizat, yang sanggup menolong, dia akan menolong kita semua. Yang jelas di sana dikatakan mari tetap memberi waktu. Kalau Daniel boleh berdoa 3 kali sehari dia sujud, 3 kali sehari dia berdoa, 3 kali dia memuji Tuhan,
dan Elia boleh bersungguh-sungguh di dalam doa, mujizat terjadi. Kita percaya kita juga akan mengalami mujizat itu. Apa yang menjadi persoalan Bapak Ibu, sahabat Community of Miracle, di mana kita berada, yakinlah Tuhan akan menolong kita. Yang penting di sana menjadi pergumulan kita tidak melemahkan kita. Apa yang menjadi persoalan kita, kesibukan kita, aktivitas kita. Karena kehidupan sekarang mau tidak mau kita harus berusaha bekerja. Tapi biar itu tidak akan membatasi waktu kita bersekutu dengan Tuhan. Semakin banyak kesibukan, semakin kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Semakin banyak persoalan, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan kita percaya Tuhan akan menolong kita semua. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Kalau Tuhan boleh izinkan kami masih lagi bersekutu pagi hari ini di dalam doa. Kami percaya bahwa segala sesuatu sia-sia kami lakukan tanpa melibatkan Tuhan. Itulah sebabnya sepanjang hari ini kami menyerahkan seluruh hidup kami, aktivitas kami masing-masing. Apa yang menjadi harapan bagi kami semua, untuk keluarga kami, untuk rumah tangga, untuk pekerjaan, usaha kami. Tuhan sama-sama bekerja di dalam semua keadaan untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa, pagi hari ini bersama-sama dengan sahabat kekasih Community of Miracle dan seluruh hamba-hambamu mendoakan secara khusus Tuhan buat hambamu Ibu kekasih Ibu Sandra Tamaela. Hari ini Tuhan tambahkan usia 1 tahun, Tuhan memberkati hambamu dengan usia yang ada semakin dicintai Tuhan dan semakin mencintai Tuhan. Dan keluar masuk hambamu, rumah tangga, keluarga, usaha pekerjaannya, Tuhan Engkau menyertai dan memberkati. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan Ibu Sandra Tamaela ke dalam tangan Tuhan dan anugerah Tuhan selalu baru bagi hambamu. Demikian dengan pengurus Community of Miracle, hambamu Ibu Shirley sebagai pengurus pusat, Tuhan memberkati. Hambamu di Swedia, Tuhan tolong usaha, pekerjaan, pelayanan, anak-anak semua di dalam perlindungan Tuhan. Keluar masuk hambamu Tuhan menyertai. Demikian kami yang ada di Indonesia, pengurus kami ada di Indonesia, Tuhan berkati. Biar semua hamba-hamba dalam pelayanan diurapi Tuhan dan Engkau memberkati. Kami menyerahkan seluruh anggota dan keluarga masing-masing biar senantiasa melibatkan Tuhan dan mampu mempertahankan kehidupan doa di dalam situasi yang semakin sulit. Iman kekristenan semakin diuji dan biar dalam situasi ini kami tetap bersekutu dengan Tuhan sebab hanya dengan Tuhan ada kekuatan baru. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup dalam tangan-Mu. Sekali lagi aktivitas sepanjang hari ini dan semua hamba-hamba-Mu, semua keluarga, anak-anak kami, apapun dikerjakan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang berkekurangan Tuhan cukupkan. Biar dalam segala kelemahan kuasa Tuhan dinyatakan dan sempurna di dalam kehidupan kami. Inilah syukur kami, inilah doa kami. Sekali lagi Tuhan, Engkau segala-galanya dalam hidup menyertai kami hari ini dan untuk selama-lamanya. Anugerah Allah selalu baru. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.